Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini mewakili teman-teman untuk membuka presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Aulia Rahma, Dia Zahrani, dan saya sendiri Muhammad Irsyad Syauki. Di sini kami akan mempresentasikan indeks pasar modal untuk memenuhi tugas materi pasar modal dan portofolio dengan dosen pengampu Ibu Iva Nurmasari, SSI, MM. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu ekonomi masa kini yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pasar modal juga merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian yang dalam suatu negara. Mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu negara. Pemerintah dalam hal ini berupaya meningkatkan peran pasar modal karena peranannya dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sarana investasi bagi masyarakat. Pasar modal juga berperan sebagai sarana dalam mencari dana yang bersifat jangka panjang, seperti penerbitan saham dan obligasi. Pengertian indeks harga saham adalah indeks yang menggunakan seluruh yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks harga saham yang digunakan untuk melihat perkembangan pasar modal. Indonesia adalah indeks harga saham gabungan yang merupakan indeks harga saham yang digunakan oleh BI yang menggambarkan pergerakan harga untuk saham biasa dan saham preference. Indeks harga saham pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan saham yang tercatat di bursa. Kali dasar perhitungan indeks adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. Sedangkan jumlah emiten yang tercatat pada waktu itu adalah sebanyak 13 emiten. Sekarang ini jumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah sampai 740 emiten. Dengan pergerakan yang sangat dinamik, pasar indeks mengalami periode yang naik dan turun pada tanggal 9 Januari 2008. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mencapai level tertinggi sepanjang pasar modal Indonesia yang ditutup pada level 24.3260. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham. Yang pertama ada suku bunga. Suku bunga yang mempengaruhi laba perusahaan dapat mempengaruhi harga saham dengan 3 cara, yaitu yang pertama, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, kondisi bisnis secara umum, dan tingkat probabilitas perusahaan yang tentunya akan mempengaruhi harga saham di pasar modal. Yang kedua, perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi hubungan perolehan dari obligasi dan perolehan dividen saham. Oleh karena itu, daya tarik yang relatif kuat akan mempengaruhi saham dan obligasi. Yang ketiga, ada perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi psikologis para investor sehubungan dengan investasi kekayaan sehingga mempengaruhi harga saham. Kedua, ada kurs atau nilai tukar. Kurs atau nilai tukar adalah harga-harga dari mata uang luar negeri. Kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang. Mata uang asing lebih murah. Dalam hal ini berarti nilai mata uang asing dalam negeri meningkat. Penurunan nilai tukar disebut depresiasi mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih mahal dan berarti mata uang dalam negeri menjadi merosot. Ada perubahan makroekonomi. Perubahan makroekonomi di negara Indonesia tentu akan mempengaruhi perekonomian nasional secara seluruh di industri. Contohnya, inflasi yang tinggi dan melemahnya rupiah akan membuat
Banyak industri mengalami goncangan. Produksi yang akan menurun akibat harga-harga bahan baku yang terus naik, yang mengakibatkan menurunnya tingkat laba. Dengan menurunnya tingkat laba, tentu akan memberikan dampak pada turunnya harga saham industri tersebut karena dividen yang akan diterima oleh pemegang saham akan menurun, sehingga banyak investor yang akan menarik investasi mereka. Bagian indeks pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 dengan menggunakan hasil dasar baseline. Perhitungan indeks adalah tanggal 10 Agustus 1982 menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai komponen perhitungan. Indeks Bursa Indonesia Bursa Efek Indonesia berwenang mengeluarkan dan atau tidak memasukkan satu atau beberapa perusahaan tercatat dan perhitungan indeks harga saham di Indonesia. Digunakan sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat di Bursa Efek. Lalu, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dia sejarahnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Aulia, yaitu terkait dengan pembagian indeks pasar modal di Indonesia. Yang kedua yaitu indeks LQ45 atau Liquid 45. Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 24 Februari 1997, menggunakan hari dasar pada tanggal 13 Juli 1994 dengan nilai awal 100. Indeks LQ45 terdiri dari 45 emiten saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar. Kriteria emiten yang dapat masuk ke dalam perhitungan indeks LQ45 adalah: yang pertama, telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. Yang kedua, selama periode 12 bulan terakhir rata-rata transaksi sahamnya masuk ke dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler Bursa Efek. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume transaksi, dan frekuensi transaksi. Yang ketiga yaitu selama 12 bulan terakhir rata-rata nilai kapitalisasi pasarnya masuk ke dalam urutan 60 terbesar di pasar reguler. Yang keempat yaitu indeks LQ45 diperbaharui setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal Februari dan Agustus. Selanjutnya yaitu ada indeks sektoral. Indeks ini adalah bagian dari IHSG, pertama kali diperkenalkan pada tanggal 2 Januari 1996 dengan nilai awal indeks yaitu 100 untuk masing-masing sektor. Menggunakan hari dasar pada tanggal 28 Desember 1995, menggunakan semua perusahaan tercatat yang termasuk dalam masing-masing sektor. Indeks sektoral ini terbagi ke dalam 10 sektor yang ada di BEI, yaitu pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, dan manufaktur. Selanjutnya yaitu ada Jakarta Islamic Index atau JEI. Jakarta Islamic Index dibuat oleh BEI bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management. Pertama kali diluncurkan pada tanggal 3 Juli tahun 2000, menggunakan hari dasar tanggal 2 Januari 1995 dengan nilai awal indeks sebesar 100. JEI diperbaharui setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Januari dan Juli. JEI adalah indeks yang terdiri dari 30 saham perusahaan yang memiliki kriteria investasi berdasarkan syariah Islam. Selanjutnya yaitu ada indeks papan utama dan indeks papan pengembangan. Pada tanggal 8 April 2002, BEJ atau Bursa Efek Jakarta memperkenalkan dua indeks lagi, yaitu Main Board Index atau MBX dan Development Board Index atau DBX. Basis Main Board Index atau MBX dan Development Board Index atau DBX adalah 28 Desember 2001 dengan nilai dasar 100. MBX dimulai dengan 30 saham dan DBX dimulai dengan 287 saham. Papan utama atau main board adalah untuk menampung emiten yang berkapitalisasi besar dan mempunyai catatan kinerja yang baik. Selanjutnya yaitu ada indeks Kompas 100. Pada tanggal 10 Agustus 2007, BEJ atau Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan Harian Kompas merilis indeks yang baru yang disebut dengan indeks Kompas 100. Indeks ini berisi dengan 100 saham yang berkategori. Yang pertama itu mempunyai likuiditas yang baik, yang kedua itu kapitalisasi pasaran tinggi, yang ketiga itu fundamental yang kuat serta kinerja perusahaan yang baik. Selanjutnya itu ada indeks bisnis 27. Indeks ini hasil kerjasama antara IDX dengan Koran Harian Bisnis Indonesia. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 27 Januari 2009, berisi dengan 27 saham berdasarkan kriteria fundamental dan kriteria teknikal atau likuiditas transaksi. Kriteria fundamental yang dipakai yaitu pendapatan operasi, laba bersih atau net profit, ROA atau return on asset, ROE atau return on equity, DER atau debt equity ratio, LDR atau loan debt ratio,
CAR atau Capital Adequacy Ratio untuk sektor perbankan. Kriteria teknikal yang digunakan yaitu yang pertama jumlah hari transaksi setahun, yang kedua nilai perdagangan, yang ketiga volume, yang keempat frekuensi, yang kelima yaitu kapitalisasi pasar. Tanggal basis yang digunakan adalah 28 Desember 2004 dengan nilai basis 100. Selanjutnya yaitu ada indeks Pevindo 25. Indeks ini hasil kerjasama antara IDX dengan Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia atau Kredit Rating Indonesia. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 18 Mei 2009. Tanggal basis indeks ini adalah 29 Desember 2005 dengan nilai basis 100. Indeks ini dikaji setiap 6 bulan sekali pada bulan Februari dan Agustus. Indeks ini berisi dengan 25 saham perusahaan-perusahaan kecil dan menengah atau SME atau Small and Medium Enterprise terdaftar di IDX yang mempunyai kinerja fundamental dan likuiditas baik dan mempunyai kepemilikan publik yang tinggi. Selanjutnya itu ada indeks Sri Kahati. Indeks ini hasil kerjasama antara IDX dengan Yayasan Kahati atau Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau The Indonesian Biodiversity Foundation. Yayasan ini bergerak dalam upaya-upaya konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber-sumber daya keanekaragaman hayati. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2009. Indeks ini dikaji setiap 6 bulan sekali pada bulan Mei dan November. Selanjutnya, pembagian indeks pasar modal di Indonesia. Yang ke-10, indeks saham syariah Indonesia atau Indonesia Syariah Stock Index atau ISSI. Indeks ini diluncurkan oleh IDX pada tanggal 12 Mei 2011. Indeks ini berisi dengan saham-saham yang berada di daftar efek syariah atau DES yang dikeluarkan sesuai regulasi Bapepam LK nomor 2 K1 setiap 6 bulannya di bulan Mei dan November. Tanggal basis yang digunakan adalah Desember 2007 dengan nilai 100. Indeks ini dihitung sama dengan perhitungan IHSG, yaitu menggunakan cara rata-rata timbangan kapitalisasi pasar atau value weight. Yang ke-11, indeks IDX 30. Indeks ini diluncurkan pada tanggal 23 April 2012 yang berisi dengan 30 saham kapitalisasi terbesar di LQ45. Pemilihan saham dilakukan setiap 6 bulan, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Tanggal basis perhitungan adalah 30 Desember 2004 dengan nilai awal indeks adalah 100 yang dihitung sama dengan indeks lain yaitu menggunakan rata-rata timbangan kapitalisasi pasar atau value weight. Kriteria pemilihan saham di IDX 30 adalah yang pertama nilai transaksi, yang kedua frekuensi, yang ketiga total hari transaksi, yang keempat kapitalisasi. Ada juga aspek kualitatif yang juga dipertimbangkan adalah yang pertama, kondisi keuangan. Yang ketiga, prospek pertumbuhan. Yang keempat, faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pertumbuhan perusahaannya. Yang ke-12, indeks individual. Indeks harga saham masing-masing perusahaan tercatat. D. Indonesia Government Bond Index sama dengan IGBX sama dengan IDX obligasi negara. Indeks obligasi negara diperkenalkan pertama kali pada tanggal 01 Juli 2004 dengan nama Indonesia Government Bond Index disingkat IGBX. Sebagai berikut, pelayanan kepada masyarakat pasar modal dalam memperoleh data sehubungan dengan informasi perdagangan obligasi negara. Indeks obligasi memberikan nilai lebih antara lain. Yang pertama, sebagai tolak ukur dalam melihat perubahan yang terjadi di pasar obligasi. Yang kedua, sebagai alat analisa teknikal untuk pasar obligasi yang diterbitkan pemerintah. Yang ketiga, tolak ukur dalam mengukur kinerja portofolio obligasi. Yang keempat, analisa pengembangan instrumen surat berharga negara atau SBN. Indeks obligasi negara diterbitkan setiap hari dengan menggunakan tahun dasar Juni 2004 yang ditetapkan 100 sebagai nilai dasar indeks.
dengan melakukan pengelompokan obligasi sebagai berikut. Yang pertama, obligasi negara dengan memakai mata uang rupiah dan memiliki kupon berbunga tetap. Yang kedua, sisa jangka waktu jatuh tempo sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang pertama, metodologi yang dipakai dalam IGBX, Indeks Obligasi Negara atau IGBX, merupakan nilai rata-rata tertimbang wage average dari nilai obligasi yang masih tercatat serta dalam diperdagangkan. IGBX dihitung menggunakan metode perhitungan bond index yang lazim digunakan sesuai dengan perubahan harga di bursa efek yang terjadi secara harian atau dalam hal ini merupakan data harga transaksi obligasi negara yang dikelompokkan melalui PT PT Bursa Efek Indonesia sebagai penerima laporan transaksi efek. IGBX dimasukkan dalam beberapa subgrup, di mana masing-masing subgrup terdiri atas beberapa obligasi negara yang memiliki struktur jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Pengelompokan dilakukan dengan uji statistik berdasarkan pada tingkat kemiripan setiap time to maturity atau TTM. Pembagian struktur jatuh tempo SUN adalah sebagai berikut. 1. Subgrup 1 yaitu 1 tahun kurang dari time to maturity kurang 5 tahun. 2. Subgrup 2 yaitu 5 tahun kurang dari time to maturity kurang 7 tahun. Yang ketiga subgrup 3 yaitu 7 tahun kurang dari time to maturity. Yang kedua informasi IGBX. Clean Price Index atau CPI. CPI adalah hasil perhitungan perkembangan harga pasar atau suatu kelompok obligasi negara berdasarkan jatuh temponya. Harga pasar yang digunakan merupakan harga obligasi negara yang terjadi dan dilaporkan melalui PT Bursa Efek Indonesia selaku penerima laporan transaksi efek yang disesuaikan terlebih dahulu menjadi clean price. CPI adalah suatu gambaran perkembangan harga pada saat tertentu atau T dibandingkan dengan pada saat menyusun indeks obligasi negara atau base date. Yield yang dipakai adalah yield to maturity dari masing-masing obligasi. Yield index atau disebut juga sebagai bond weight atau bond weight average yield yang merupakan angka yang diperoleh dari weight average yield terhadap nilai nominal obligasi tercatat serta dapat diperdagangkan. Angka indeks ini dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur keberhasilan memperolehan yield suatu portofolio. Ada juga Total Return Index atau TRI. Sebagai besar berusaha menggunakan Total Return Index atau TRI sebagai informasi yang wajib disampaikan. TRI dihitung berpedoman pada kenaikan indeks harga dari previous price-nya. Harga yang digunakan untuk menghitung TRI adalah gross price atau clean price ditambah accurate interest. Tanggal dasar untuk perhitungan penyusunan indeks yang digunakan adalah 18 Juni 2004. Kesimpulannya, yang pertama, pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian negara. Pemerintah dalam hal ini berupaya meningkatkan peran pasar modal karena perannya dalam membangun nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sarana investasi bagi masyarakat. Pasar modal juga berperan sebagai sarana dalam mencari dana yang bersifat jangka panjang seperti penerbitan saham dan obligasi. Harga-harga saham yang wajar dibeli dan disesuaikan dengan kemampuan investor untuk berinvestasi sehingga investor mendapat keuntungan yang maksimal dan investasi yang didapatkan tersebut. Yang kedua, indeks harga saham adalah
nilai dari sekelompok saham yang dikumpulkan berbagai kategori tertentu. Dengan melihat indeks harga saham merupakan cerminan dari pergerakan harga saham dapat dilihat dari indeks saham. Indeks merupakan salah satu hal yang digunakan investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham. Indeks harga saham yang sering diperhatikan investor saat berinvestasi di Bursa Efek Indonesia atau BI adalah Indeks Harga Saham Gabung atau IHSG. Indeks ini sering digunakan oleh investor sebagai bahan pertimbangan atau perhitungan indeks karena menggunakan keseluruhan perusahaan yang dicatat di BI. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok 9. Semoga presentasinya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.